البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Masih di 74. Nah. Qala Syekhuna hafidhahullahu taala wa amma mas'alatu ru'yatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li rabbih. Adapun masalah bahwasanya Nabi melihat Allah, fa innahu ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas wa hadza akhrajahu Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Abi Asim fi sunnah wa ghairihim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi. Tapi kelengkapannya tidak seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya ulama yang lain. Ini khilaf sedikit. Sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah, mudah-mudahan. Kalau enggak kita yang menyebutkan. Rawahul Hakam Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas aidan akhrajahu Ibnu Abi Asim fi sunnah wa Tirmidzi wan Nasa'i an Ibni Abbas ra'a Muhammadun rabbah qultu alaysa Allahu yaqul la tudrikuhul absar. Sa'ala Ikrimah Ibnu Abbas alaysa Allahu yaqul la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Qala Ibnu Abbas wa yahak dzaka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruh. Kasihan engkau, itu apabila Allah menampakkan diri dengan cahayanya yang mana itu adalah cahayanya. Qal uriyahu marratain, diperlihatkan kepada beliau 2 kali. Baik. Dijelaskan oleh Syekhuna Yahya, juga Syekhuna Abu Amr dan para masyayikh yang lain, berdasarkan kalau sanadnya dikumpulkan, ini Rasulullah SAW melihat Allah bukan dengan mata kepala, karena Rasulullah sudah mengingkari itu di dalam hadis-hadis yang lain. Tapi apa? Maksudnya adalah dengan mata hati. Kenapa? Karena ini kembalinya kepada ayat maka zabal fuadu ma ra'a. Berdasarkan apa? Kalau sananya dikumpulkan semua, jelaslah bahwasanya memang kalau dengan hati Rasulullah melihat Allah dengan hati, dengan mata hati. Bukan dengan mata kepala. Mata kepala tidak kuat. Rawahu Tirmidzi qal hadza haditsun hasanun gharib min hadzal wajh wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf ibni Mihran an Ibni Abbas yakni ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih ma'suran wa li hadza qala al Imam Ahmad wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'surun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih. Yang betul adalah apa? Dengan kelengkapan sanadnya, lafaz-lafaz hadisnya, yaitu apa? Melihat Rabbnya dengan hatinya, bukan dengan mata kepala, untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada dari sejumlah kalam Nabi kepada para sahabat yang lain dan pengingkaran para sahabat terhadap riwayat Ibnu Abbas itu. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas wa fil hadisil akhar ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Nah, ini juga apa? Telah dibahas sanadnya sampai jadi satu buku khusus oleh Syekhuna Abu Amr, sesuai dengan apa penjelasan dari Imam Ibnu Rajab, bahwasanya ini kalau kita kumpulkan sanad-sanadnya itu adalah di waktu beliau tidur. Yaitu apa? Rasulullah SAW beliau pada suatu pagi terlambat datang dari kebiasaan beliau. Orang-orang menunggu. Ternyata apa? Beliau barusan keluar, beliau kemudian apa? Baru saja keluar dari rumah masuk ke masjid dalam keadaan habis bersuci, kemudian beliau bercerita bahwasanya yang menyebabkan saya terlambat ini tadi adalah yaitu saya bermimpi melihat Allah begini-begini. Disebutkan tentang apa? Dialog Allah Ta'ala dengan Nabi tentang 3 pertanyaan itu. Jadi hadisnya ini ada kelengkapannya. Ini adalah di alam mimpi. Lakin hal hadhir ru'yah bil basar am bil fuad. Kata Syekhuna sekarang, akan tetapi apakah ru'yah ini dengan mata kepala ataukah dengan hati? Wa hal hiya yaqdhah am manaman, dalam keadaan terjaga atau tidur? Amma lailatal mi'raj fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi. Adapun malam mi'raj
pada malam Mi'raj, maka sesungguhnya Nabi SAW manakala beliau diisrakan min Makkah ila Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis, urija bihi ila sama. Jawabannya masih panjang. Apa itu? Untuk sampai ke jawaban lakin dan jawaban lama. Beliau dinaikkan ke langit, jawaza sab'at tibaq, melewati 7 lapisan, wa ra'a fi kulli sama'in anbiya. Ini belum sampai jawab lama. Beliau melihat di setiap langit itu para nabi. Ra'a fi sama'il ula Adam, melihat pada langit pertama Adam. Wa fi saniyah Yahya wa Isa ibnail Khalah, yaitu apa? Sepupu. Wa fi salisah Yusuf, wa fi Rabi'ah Idris, wa fil khamisah Harun, wa fi sadisah Musa, wa fi sabi'ah Ibrahim. Summa jawaza sab'at tibaq, kemudian melampaui 7 lapisan langit, hatta wasala ila makanin yasma'u fihi sharifal aqlam, sehingga beliau mencapai di suatu tempat yang di situ beliau mendengar pergeseran pen, suara pen menulis itu. Fakallamahu Allah wa khatabahu min duni wasitah, lalu Allah mengajak beliau berbicara dan bercakap-cakap tanpa ada perantara. Wa sami'a kalam Allah kama sami'a Musa, beliau mendengar kalamullah sebagaimana sami'ahu Musa mendengar kalamullah. Jadi ini bukan hanya kekhususan Musa. Baik. Wa farada Rabbul izzati wal jalal alaihi salata khamsina shalah, si pemilik kemuliaan dan keagungan mewajibkan pada beliau salat 50 waktu. Fi dzalikal maqamil a'la, di tempat yang tertinggi itu, tertinggi yang mungkin dicapai oleh manusia. Alladzi yusma'u fihi shariful aqlam, yang di situ didengarlah suara pergeseran pen. Summa nazala wa bisuhbati Jibril, beliau kemudian turun dan disertai oleh Jibril. Falamma habata bihi Jibril marra ala Musa fis sama'is sadisah, manakala Jibril membawanya turun, beliau melewati Musa di langit ke-6. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Ini bukan safar sembarang safar, jauh sekali. Antar langit, baru antar langit. Fasa'alahu madza farada 'alaika rabbuk, lalu Musa tanya, apa yang diwajibkan Rabbmu kepadamu? Baik, para nabi tahu manusia diciptakan memang untuk apa? Menjalankan kewajiban. Pasti ada kewajiban, ada tugas. Makanya pertanyaannya itu. Qal khamsina sholatan fil yaumi wal lailah, 50 salat sehari semalam. Qal irji ila rabbik fas'alhu takhfifa li ummatik, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kemudian mohonlah kepadanya keringanan untuk umatmu. Fa inna ummataka la tutiqu khamsina sholatan fil yaumi wal lailah, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan 50 sholat sehari semalam. Fa inni qad jarabtu bani Israil wa alajtuhum asyaddal mu'alajah, karena saya sudah mencoba bani Israel dengan itu dan saya didik mereka dengan pendidikan yang paling keras, yaitu apa? Dengan segala macam usaha pengobatan, mu'alajah. Ternyata susah, padahal mereka orang-orang yang kuat di masa itu. Tayyib. Faraja'a fastasyara Jibril fa asyara ilaih, kemudian Nabi pun kembali dan mengajak musyawarah Jibril, lalu Jibril mengisyaratkan kepada itu. Wa sa'ala rabbahu takhfif, beliau mohon kepada Rabbnya keringanan, hatta wada'an anhu asyran, sehingga menghapus darinya 10, tinggal 40. Wa fi ba'di riwayat annahu wada'a khamsan, di sebagian riwayat yaitu dihapus 5 dulu, masih 45. Summa raja'a marratan ukhra fa amarahu Musa an yarji, lalu kembali lagi pada kali yang lain, kemudian Musa memerintahkan untuk balik lagi kepada Allah. Faja'ala yataraddadu baina rabbihi wa baina Musa, maka mulailah beliau berbolak-balik antara Allah dan Musa. Nabi Musa sangat besar jasanya pada kita. Dari sisi apa? Syariat yang paling agung setelah tauhid, yaitu sholat. Seandainya tidak demikian, boleh jadi apa? Dapat 50. Ini yang 5 aja banyak yang ponteng, gimana 50? Jadi Nabi Musa sangat berjasa. Dan Nabi Muhammad sangat berjasa, bolak-balik naik turun. Tapi banyak orang yang durhaka pada beliau.
Yang lain termasuk yang paling berjasa pada umat secara fisikal siapa? Dzulqarnain, membuat dinding yang legendaris itu. Kalau tidak susah kita berhubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kalau niaga tak mungkin akan adil. Kita ikut dimakan nanti. Jadi ada orang-orang yang sangat berjasa pada kita. Baik. Wa idza wasala ila Musa qal is'al rabbaka takhfif. Apabila beliau sampai kepada Musa, Musa mengatakan mohonlah keringanan kepada Rabbmu. Fa inna ummataka la tutiqu arba'ina shalah. Karena umatmu tidak mampu untuk mengerjakan 40 salat. Summa sarat salasin. Kemudian jadilah 30. Qal ummatuka la tutiqu salasina shalah. Umatmu tidak mampu untuk mengerjakan 30 salat. Summa sarat isrin, kemudian jadi 20. Qala tutiqu isrina shalah. Mereka tidak akan mampu. Berdasarkan apa? Keumuman. Adapun individual mungkin ada yang mampu seperti Imam Ahmad sehari semalam 400 rakaat. Demikian pula apa? Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi sampai 600 rakaat. Tidak setiap orang mampu. Rata-rata orang 5 pun tak mau. Maunya adalah apa? Setahun 2 kali. Ini tapi habis itu ingin masuk surga. Tayyib. Summa sarat asyarah, kemudian jadi 10. Faqala tutiku asyarah. Umatmu tidak mampu 10. Wa fi ba'di riwayat innahu fi kulli marrah yukhaffafu anhu khamsan. Di sebagian riwayat di setiap kali kedatangan maka Allah Ta'ala meringankan untuk beliau 5 salat. Hatta wasalat ila khams, sehingga mencapai 5 saja. Faqala lahu Musa lamma khuffifat ila khams, maka Musa berkata kepadanya tatkala telah diringankan sampai 5 salat saja, madza farada alaika rabbuk? Faqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam farada 5 salawat. Faqala Musa alaihi salatu wasallam irji ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala alaihi salatu wasallam inni sa'altu rabbi hatta stahyaitu. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya saya telah meminta pada Rabb saya sehingga saya merasa sangat malu. Walakin arda wa usallim, akan tapi saya ridho dan saya pasrah. Baik. Fanada munadin minas sama, lalu penyeru dari langit berfirman, inni amdaitu faridati, berarti yang berseru memang Allah Ta'ala. Nida ini berarti ada suara, berarti kalam Allah memang ada saut. Baik, minas sama, padahal mereka sudah di langit ke-6, berarti memang maksudnya adalah apa? Dari atas langit. Atas yang mana? Yang jauh lebih di atas lagi. Sesungguhnya aku telah memperjalankan, yaitu apa? Mewajibkan kewajibanku, amdaitu, yaitu menetapkan. Wa khaffaftu an ibadi, aku telah meringankan untuk para hambaku. Ma yubaddalul qawlu ladai, perkataan ini tidak akan ditukar di sisiku, tidak akan lagi dirubah. Hiya khamsun fil adad wa khamsuna fil mizani wal ajr. Dia adalah 5 secara bilangan, namun dia 50 di dalam timbangan dan pahala. Ini keutamaan umat ini. Hadisnya sahih. Kalau umat terdahulu pahalanya tidak dilipatkan. Umat ini pahalanya dilipatkan 10 kali. Umat Muhammad yang murtad milih ikut agama lain rugi sekali. Bodoh sekali dia. Baik, al-hasanatu bi asyari amsalihah. Kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Ini pun minimal. Boleh dilipatkan lebih banyak lagi. Falillahil hamd. Wa hadza mithalun nasakh qabla taklif. Ini adalah contoh dihapuskannya suatu syariat sebelum dibebankan kepada umat, yaitu sebelum sampai kepada umat. Baru apa? Baru di langit. Haitsu nusikhat taklifu min khamsina sholatin ila khamsi sholawat. Yang mana pembebanan tadi dihapus dari 50 sholat menjadi 5 sebelum sampai ke bumi. Ini jasa para nabi kepada kita, kedua nabi tadi pada kita. Nah, sekarang baru kembali. Fal iskalu wal khilaf, maka kerumitannya dan perselisihannya adalah fi hal ra'a Muhammadun rabbahu lailatal mi'raj. Apakah Muhammad melihat Rabbnya pada malam Mi'raj? Wa amma sama'uhu kalamullah fa hadza la iskala fi. Adapun Rasulullah mendengar kalamullah, maka ini tidak ada kerumitan. Baik.
Faqad sami'a kalamullah min duni wasithah. Beliau telah mendengar kalamullah tanpa perantara. Baik. Kama sami'a Musa kalamullah min duni wasithah. Sebagaimana Musa mendengar kalamullah tanpa perantara. Demikian pula Nabi Adam. Hadisnya sahih. Nabiyun mukallam. Adam adalah nabi dan diajak bicara oleh Allah. Terutama apa? Ketika masih di surga di sana. Baik, walihada summiya Musa kalimallah. Maka dari itu Musa dinamakan sebagai kalimullah. Li'annahu sami'a kalamallah min duni wasithah. Karena dia mendengar kalamullah tanpa perantara. Kalim artinya adalah apa? Maklum, yang diajak bicara, mukallam. Baik, kemudian wasyarakahu nabiyyuna fit taklim. Nabi kita berserikat, berkongsi dengan beliau di dalam taklim. Fasami'a kalamullah min duni wasithah. Wa Ibrahim khalilur rahman wa syarakahu nabiyyuna fil khullah. Ibrahim adalah kekasih Ar-Rahman dan nabi kita berkongsi dengan beliau di dalam, bersekutu dengan beliau di dalam khullah ini. Jadi tidak seperti yang disebutkan dalam Asar Ibnu Abbas itu, ada pembagian macam itu. Fa yusamma aidan khalilar rahman. Maka nabi kita juga dinamakan sebagai khalilur rahman. Fal khalilan Ibrahim wa Musa, Ibrahim wa Muhammad. Wa kadzalika al-kaliman Musa wa Muhammad. Bahkan apa? Nabi Adam. Hadisnya di Sahihul Musnad. Wa baqiyat mas'alatur ru'yah bi ainir ra's. Tersisa masalah penglihatan dengan mata kepala. Hal ra'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi aini ra'sih. Apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan mata kepalanya? Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala qaulain. Ulama berselisih pendapat tentang masalah itu menjadi dua pendapat. Al-qaulul awal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ainai ra'sih. Bahwasanya Nabi melihat Rabbnya dengan mata kepalanya. Wa qalu hadza min khususiyatih. Mereka bilang ini dari termasuk dari kekhususan beliau. Seandainya hadisnya sahih dan sharih kita ambil. Tapi manakala khilafnya ma'ruf di Sahih Bukhari Muslim, maka kita harus apa? Lihat mana yang paling rajih. Wa amma ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yarahu ahadun bil ittifaq. Adapun untuk yang selain Nabi SAW, maka tidak ada seorang pun yang melihatnya dengan kesepakatan Ahlus Sunnah. Ahlul Bidah banyak yang mengingkari Allah dilihat oleh siapapun, dan Ahlul Bidah dari kalangan Sufiyah menetapkan apa? Mampu melihat Allah yaqdzah, dalam keadaan terjaga. Jadi ini kesepakatan Ahlus Sunnah, yang lain-lain tak teranggap. La Musa wala ghairuh. Yang selain Nabi, baik itu Musa ataupun yang lain, tidak mampu melihat. Walidha sa'ala Musa ru'yah mana ahullah. Wih, kuat ini jawabannya setelah PKP. Saya istilahnya masalahnya kita waktunya itu ya. Kebetulan terbantut macam ini. Allah Ta'ala melarang beliau atau menghalangi beliau. Waqal lantaroni. Engkau tidak akan melihatku. Lantaroni. La tastati, engkau tidak mampu. Li'annaka madum tafid dunya, karena selama engkau masih di dunia, fa innaka la tatahammalu wa la tasbutu li hadat tajalli, karena engkau tidak akan mampu memikul dan tidak akan mampu menetap untuk menerima tajalli ini, penampakan diri ini. Walihada lam yasbutil jabal, maka dari itu gunung pun gunung tersebut tidak menetap juga, hancur. Wastadallu bima ruwiya an Ibni Abbas. Pendapat pertama berdalilkan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qala ra'a rabbahu, wa fi riwayatin ukhra annahu ra'ahu bi fuadih. Wa kadza, dan ini juga sahih dari Ibnu Abbas, melihat dengan hati. Kata Syekh ya, ini sahih dari Ibnu Abbas. Wa kadzalika istadallu bima ruwiya anil Imam Ahmad annahu qala ra'a rabbah, wa fi riwayatin ukhra annahu ra'ahu bi fuadih. Wastadallu bi qouli ta'ala ma ja'alna wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Mereka berdalilkan juga dengan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami perlihatkan kepadamu kecuali cabaran untuk manusia. Ini umum, bukan penglihatan kepada Allah, tapi apa saja yang beliau lihat pada waktu Mi'raj itu. Qal hiya ru'ya ainin uriyahan nabi, betul, tapi melihat apa? Bukan maksudnya melihat Allah, karena ini ayatnya umum. Baik. Itu pun baru makna pertama. Makna kedua adalah ru'ya, tidak sama dengan ru'yah. Ru'ya itu adalah apa? Adalah ru'yal manam.
Baik. Sehingga apa? Ini terkait dengan masalah Rasulullah SAW bermimpi akan masuk ke tanah suci. Lalu orang menyangka ini adalah di waktu Hudaybiyah, tapi ternyata tidak jadi. Ya, ini cabaran. Baik. Wal qaulu tsani annahu lam yara rabbahu bi ainai ra'sih. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Nabi tidak melihat Rabbnya dengan dua mata kepala, wa innama ra'ahu bi aini fuadih wa hadahu was-shawab. Alhamdulillah. Nah, keputusannya di sini. Beliau hanyalah melihat Allah dengan mata hatinya, dan inilah yang benar. Wa huwa qaulul muhaqqiqin. Ini adalah ucapan para peneliti. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jamaah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam dan jamaah, bahkan apa? Jumhur. Tayyib. Wa qaulu jam'in minas sahabah, pendapat sejumlah sahabat, minhum Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula apa? Ibnu Mas'ud. Wa qad angkarat ala Masruq, mengingkari Masruq at-Tabi'i, angkarat alaihi lamma sa'alaha, mengingkarinya tatkala dia bertanya pada Aisyah, qal hal ra'a Muhammadun rabbahu bi ainai ra'sih lailatal mi'raj. Faqalat Aisyah laqad qaffa sya'ri mimma qult. Sungguh rambut saya sampai berdiri disebabkan karena apa yang engkau katakan. Summa qalat man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa menyampaikan kepadamu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya, maka dia dusta. Summa qara'at la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dan juga wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Qalat sami'a kalamahu min wara'i hijab, mendengar kalamnya dari balik hijab. Dan juga dalam riwayat Aisyah mengatakan, saya adalah orang yang pertama kali dari umat ini tanya pada Rasulullah, apakah Anda melihat Allah di malam Mi'raj? Rasulullah mengatakan tidak. Kemudian tambah sedikit. Wa ajabu anil istidlal man qala birru'yah bima yali. Mereka menjawab tentang pendalilan orang yang berpendapat ru'yah sebagai berikut. Faqalu amma ma ruwiya an Ibni Abbas min annahu ra'ah. Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi melihat Allah, fayuh malu ala ru'yatil fuad, dibawa kepada penglihatan hati. Bidalil riwayatil ukhra, dengan dalil riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga. Qal ra'ahu bi fuadih, melihat dengan hatinya. Fal mutlaq yuhmalu alal muqayyad, maka dalil yang masih mutlak, masih bebas, ru'yah, ini dibawa kepada muqayyad, ru'yah bil fuad. Wa kadzalika ma ruwiya anil Imami Ahmad anhu qara'ah yuhmalu ala qaulihi fi riwayatil ukhra al muqayyadah ra'ahu bi fuadih. Baik, dan ini bukan mustahil. Imam Ahmad kadang punya pendapat pertama, kedua, ketiga, ini biasa. Demikian pula Pak Imam Syafi'i. Hadza huwas shawab, inilah yang betul. Annahu lam yara rabbahu bi ainai ra'sih, bahwasanya beliau tidak melihat Rabbnya dengan mata kepala, wa innama ra'ahu bi fuadih, namun beliau hanyalah melihatnya dengan mata hatinya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.